Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Triple Z Action. Kali ini guys, aku pengen ngebahas nih tentang matematika. Seperti biasa ya guys, matematika itu menyenangkan. Dan kali ini temanya tentang kupas tuntas tentang pecahan biasa. Dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang pecahan biasa ya guys. Baru setelah itu akan kita kupas tentang pecahan campuran dan kombinasi-kombinasi dengan pecahan lainnya. Jadi guys, jangan di skip, tetap di channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya supaya informasi yang diperoleh sempurna. Oke, langsung saja guys. Cekidot. Yang akan kita bahas yaitu pecahan senilai, kemudian penjumlahan pecahan. Ini lebih ke pecahan biasa ya guys. Dan pengurangan pecahan biasa. Perhatikan gambar berikut. Ini ya guys. Luas daerah yang diarsir pada gambar I1 ini adalah setengah dari lingkaran. Maksudnya, arsiran untuk gambar I1 ini ada satu bagian dari dua bagian dalam lingkaran, sehingga ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 1/2. Ini ya guys, 1/2. Kemudian pada gambar titik 2 adalah 2/4 dari lingkaran. Ini karena ada 2 yang diarsir dari 4 bagian dalam lingkaran, jadi jika ditulis dalam bentuk pecahan menjadi 2/4. Dan titik 3 ini ada berapa bagian yang diarsir? 1, 2, 3, 4. Ini ya, 4. Dari berapa bagian? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga ditulis 4/8. Jelas ya? Kemudian, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa luas daerah yang diarsir pada ketiga lingkaran itu adalah sama. Jadi, setengah sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Bentuk ketiga pecahan tersebut disebut pecahan senilai ya guys, karena ada tanda sama dengan senilai. Selanjutnya perhatikanlah hubungan-hubungan berikut.
Coba diperhatikan ya. Ini ya guys. 1/2 ya, 1/2 sama dengan 1 dikali 2. Penyebutnya dikali 2. Kemudian yang bagian bawah pembilang 2 dikali 2 sama dengan 2/4. Jadi di atas dikali 2, di bawah dikali 2. Kemudian setengah lagi. Setengah 1/2 sama dengan 1 dikali 3 per 2 dikali 3 sama dengan 3/6. Ini di atas dikali 3, di bawah dikali 3. Dan 1/2 sama dengan 1 dikali 4 per 2 dikali 4 sama dengan 4/8. Jadi untuk kasus setengah ini atau 1/2, baik itu yang dikali 2, dikali 3, dikali 4, pembilang dan penyebutnya, hasil dari perkalian itu memiliki nilai yang senilai. Sehingga 1/2 itu sama dengan 2/4 ya guys. Ini. Kemudian 1/2 sama dengan 3/6. Dan 1/2 sama dengan 4/8. Atau 3/6 juga sama dengan 4/8. Oke. Kemudian untuk 2/4 ya guys. Untuk 2/4 bisa juga untuk menentukan pecahan senilai dengan cara membagi. Dengan syarat bagian atas sama dengan dibagi dengan angka untuk bagian bawahnya. Contohnya 2. Disederhanakan kembali 2/4 ini menjadi 1/2. Sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 1/2. Nilai dengan 4/8. Paham ya sampai sini? Semoga paham ya konsep pecahan ini. Kemudian, sehingga muncul pengertian pecahan senilai. Apa pengertiannya? Berdasarkan hubungan-hubungan di atas, pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan suatu bilangan yang sama yang bukan 0. Berarti bisa dibagi atau bisa dikali. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang tidak 0. Itu pengertian pecahan senilai. Untuk menentukan pecahan yang senilai dengan A/B, syaratnya B tidak boleh sama dengan 0, dapat digunakan hubungan berikut. Ini rumusnya ya guys. Untuk P dan N bilangan asli. Jadi A/B sama dengan A dikali P per B dikali P. Jadi jelas ya guys. Di atas dikali P, di bawah juga dikali P.
Atau dibagi ya, A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N. Sama-sama dibagi N. Paham ya sampai sini? Pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0 dapat diubah ke dalam bentuk yang paling sederhana dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan itu dengan FPB dari A dan B. FPB adalah faktor persekutuan besar. Kita lanjut ya. Ini contoh soal pecahan senilai. Nih ya, ini contoh soal. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan A 3/5, B 8/12. 3/5 ini pecahan yang sudah kecil ya. Jadi untuk memperoleh pecahan senilai kita akan mengkalikannya. Kalau yang B 8/12 ini pecahan yang lumayan nilainya besar, boleh kita kalikan, boleh kita bagikan. Tetapi kita ingin menentukan nilai yang paling sederhana, kita akan bagikan nanti ya guys. Jadi penyelesaiannya dapat dilihat untuk A, untuk pecahan 3/5, pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi 3/5 dikali 2 ya guys. 6, 3 kali 2, 6. Kemudian 5 dikali 2, 10. Jadi 6/10. Atau kita akan kalikan 3. 3 dikali 3 yaitu 9. Dan 5 dikali 3, 15. Jadi hasilnya 9/15. Atau juga kita dapat kalikan dikali 4. 3 dikali 4, 12. 5 dikali 4, 20. Atau seterusnya. Bisa dikalikan ke 5, 6, dan seterusnya dengan syarat pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi 3/5 sama dengan 6/10 sama dengan 9/15 dan sama dengan 12/20. Ini senilai. Kemudian yang untuk B, untuk pecahan 8/12. Bilangan dan penyebutnya dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Maka diperoleh, kita dibagikan saja supaya hasilnya lebih sederhana. 8/12 ini 8 dibagi dengan 2. Hasilnya 4. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Jadi jawabannya 4/6. Atau karena ini bilangan genap, kita bagikan lagi dengan 4. 8 dibagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. Hasilnya 2/3. Bisa juga kita kalikan. 8 dikali 2, 16. 12 dikali 2, 24. Ini ya guys. Jadi yang senilai dengan pecahan 8/12 adalah 4/6, 2/3, 16/24. Jadi udah ya, bisa ya teman-teman. Ini ada soal-soalnya ya teman-teman. Jadi latihan soal
carilah masing-masing 3 pecahan senilai. Nih ya, nanti diisi di kolom ini. Ada 4 soal supaya teman-teman bisa lebih lancar dan paham tentang materi pecahan senilai. Yaitu soal pertama 2/5. Ini ya, 2/5 senilai dengan apa dan apa ya. Kemudian 4/6, 5/15, dan 8/12. Teman-teman bisa membagi atau mengali ya dengan bilangan yang sama untuk pembilang dan penyebut. Oke, silakan dicoba. Next, kita langsung saja lanjut lagi ya. Ini nanti bisa menyusul teman-teman kerjakan. Bisa di screenshot dulu atau dibuka kembali videonya nanti ya. Kita lanjut ke penjumlahan pada pecahan dengan penyebut yang sama. Ini ya guys, 2/5 ditambah 1/5. Ini ada beberapa kasus. Kita lihat ya guys, 2/5 dan 1/5 ini memiliki penyebut yang sama 55. Yang atas ini pembilang, yang bawah disebut penyebut. Jadi langsung saja kita tambahkan. Karena ini penyebutnya sama, kita tuliskan 5 saja. Yang atas langsung kita jumlahkan ya guys. 2 ditambah 1, jawabannya 3. Di hasilnya 3/5. Kemudian 3/8 ditambah 2/8 juga sama penyebutnya. Langsung kita jumlahkan. 3 ditambah 2, 5 ya guys. 8 kita pindahkan karena sama penyebutnya. Sama juga untuk soal selanjutnya. Ini ya, 4/7 ditambah 2/7. 7 kita buat sebagai penyebutnya. 4 kita jumlahkan dengan 2. 4 ditambah 2, 6/7. Soal selanjutnya, 1/9 ditambah 4/9. Penyebutnya juga dengan sama-sama 9. 1 ditambah 4 sama dengan 5/9. 7/15 ditambah 4/15 sama juga penyebutnya 15. Langsung kita tambahkan 7 ditambah 4, 11/15. Jadi untuk kasus dengan penyebut sama, langsung kita jumlahkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Oke, paham ya? Kita lanjut ke kasus berikutnya. Nah, tadi kasusnya dengan penyebut yang sama. Kali ini penjumlahan pada pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ini contoh soalnya. Ini juga ya guys. Dapat dilihat 3/4 ditambah 4/5. Ini
memiliki penyebut yang berbeda. Dapat kita selesaikan dengan cara yang cepat. Ya, trik yang cepatnya seperti ini. 3 dikali 5. Ya guys. 3 dikali 5. Ini ya guys. 3 dikali 5. Untuk ini ya, untuk di atas 4 dikali 4. Ini ya. 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 4. Kali silang. Kemudian yang bawahnya 4 dikali 5. Ini ya, 4 dikali 5. Ini bisa kita ganti 4 dikali 5. Jadi jawabannya 20. Untuk di atas 3 dikali 5, 15. Ditambah 4 dikali 4, 16 per 20. Jadi 15 ditambah 16 yaitu 31 per 20. Atau bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Menjadi 11 per 20. Ini diperoleh dari 31 dibagi 20 itu 1. Ya, 1 dikali 20, 20. 31 dikurang 20 itu 11 per 20. Ini masalah tentang pecahan campuran akan kita bahas selanjutnya di materi berikutnya ya guys. Ini hanya sekilas. Kemudian soal nomor 2 ya. 3 per 4 ini ditambah 1, 2 per 5. Ini pecahan campuran. Jadi kita buat kepecahan biasa terlebih dahulu. 3 per 4. Nah, kita ubah ke pecahan biasa. Caranya 5 dikali 1. Ini ya, 5 dikali 1 ditambah 2. 5 dikali 1, 5 ditambah 2 hasilnya tuh 7. Ya guys. Per 5. Jadi 3 per 5 ditambah 7 per 5. Setelah itu baru kita gunakan trik silang tadi. 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 7 per 4 dikali 5. Ya, 3 dikali 5 ditambah 7 dikali 4 per 4 dikali 5. Hasilnya 3 kali 5, 15. 7 kali 4, 28. 15 tambah 28, 43 per 20. Kita ubah lagi menjadi 43 bagi 20 itu 2. Karena 2 kali 20, 40. 43 dikurang 40, sisanya 3 per 20. Ya, jadi apabila diubah menjadi pecahan campuran, jawabannya 2, 3 per 20. Paham ya guys? Kemudian, pengurangan pada pecahan dengan penyebut yang sama. Ini untuk pecahan. Pengurangannya 7 per 12 dikurang 5 per 12. Ini sama seperti penjumlahan tadi dengan penyebut yang sama. Langsung kita kurangkan. Karena ini penyebutnya sama, kita tulis 12 saja.
Bagian pembilangnya langsung kita kurangkan. 7 dikurang 5 sama dengan 2/12. Kita sederhanakan lagi dengan metode pecahan senilai. Ini 2/12 bisa sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 1. 12 dibagi 2 6. Jadi jawabannya boleh 2/12 atau 1/6. Kemudian 13/15 dikurang 4/15 sama dengan, penyebutnya kita tulis saja 15, satu saja karena sama penyebutnya. Kemudian pembilangnya langsung kita kurangkan. 13 dikurang 4 sama dengan 9. Jawabannya 9/15. Kita sederhanakan lagi dalam bentuk yang lebih kecil. Sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. 15 dibagi 3, 5. Jadi boleh jawabannya 9/15 atau 3/5. Paham ya? Ini ya. Bisa kita lihat juga. 3/5 dikurang 1/5. Karena penyebutnya sama, kita tulis 5 dan pembilangnya langsung kita kurangkan. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jawabannya 2/5. Untuk nomor B, 7/12 dikurang 6/12 sama dengan 7/6 dikurang 7 dikurang 6 sama dengan 7 dikurang 6, atasnya langsung kita kurangkan per 12 sama dengan 1/12. Paham ya guys? Yuk kita next lagi ke pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Contohnya 3/4 dikurang 2/6. Ini memiliki penyebut yang berbeda ya guys. Ini 4 ya. Ini 4 dan ini 6. Jadi caranya untuk menyamakan penyebut, kita kalikan dengan pembilangnya ya guys. Ini 3. Jadi 3 dikali 3, 9. 4 juga dikali 3, 12. Karena 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ya, atau kita cari perkalian 4 dan 6 yang hasilnya sama. Ya, kita cari seperti ini. 4 dikali 2, 8 ya guys. 4 dikali 3, 12. Kalau 6 dikali 2, 12. 6 dikali 3, 18. Jadi ada 12. Makanya 3 dikali 3, 4 dikali 3, 9/12. Jadi untuk 2/6 sama-sama dikali 2. Ini ya, sama-sama dikali 2. 2 dikali 2, 6 dikali 2, 4/12. Jadi cara mudahnya tadi bisa dengan melihat penyebutnya, kemudian mencari FVB-nya ya, atau perkalian yang sama. 3/4 dikurang 2/6. Ya, untuk sederhananya langsung kita buat saja. Ini ya, 12 dibagi 4
3 kali 3 9 dikurang 12 bagi 6 2 kali 2 4 sama dengan per 12. 9 kurang 4 5. Jadi jawabannya 5/12. Paham ya guys untuk pengurangan. Jadi materi ini lebih kita membahas tentang pecahan biasa. Untuk pecahan campuran dan kombinasi-kombinasi pecahan lainnya akan kita bahas lagi di video berikutnya. Oke guys, demikianlah video kali ini. Thanks for watching. Semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya demi pengembangan channel kami. Ikuti terus ya video selanjutnya yang pastinya tentang matematika menyenangkan dengan cara dan trik tips yang berbeda-beda. Oke, itu saja materi dariku. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum.